Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, kita akan masuk ke contoh berikutnya tentang impuls dan momentum. Jadi pada impuls dan momentum nanti ada beberapa contoh yang terkait dengan koefisien restitusi. Ya, di dalam peristiwa sehari-hari nanti ada yang namanya itu lenting. Ya, ada 3 lenting. Yang pertama adalah lenting sempurna, kemudian lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tidak lenting sama sekali. Tidak lenting ya. Jadi pada lenting sempurna nanti akan mempunyai koefisien restitusi E itu sama dengan 1. Untuk lenting sebagian koefisien restitusinya E-nya antara 0 sampai kurang dari 1. Misalnya 0,3, 0,5, 0,8 dan seterusnya. Tapi maksimal tidak boleh lebih dari 1. Sedangkan tidak lenting sama sekali itu E-nya sama dengan 0. Nah, contohnya gimana? Ketika dua buah benda saling bertumbukan atau bertabrakan dan keduanya saling terpental, maka dia bisa dikatakan lenting sempurna. Contoh, misalnya kelereng ketemu kelereng. Nah, itu ya, ada kelereng ke jalan ke sana, ada kelereng juga ke sini, nah saling bertumbukan. Akhirnya lah mental. Maka dia dikatakan dengan lenting sempurna. Kemudian lenting sebagian. Lenting sebagian berarti di antara salah satu benda itu diam. Contoh misalnya ada tembok. Ini ada tembok di sini, kita melempar bola misalnya. Ini bergerak ke sini. Nah, maka yang satu benda ini akan diam dan yang satu lagi dari bola ini pasti akan memantul kembali ke arah sini. Ya. Nah, itu arah pantulannya. Bagaimana untuk yang tidak lenting sama sekali? Tidak lenting sama sekali berarti dia E-nya 0 atau koefisien restitusinya 0. Contohnya apa? Misalnya kita ada balok di sini, kemudian ada peluru, ya, peluru ditembak nembus bersarang ke sini. Nah, dia tidak mungkin memantul peluru tadi, maka dia dikatakan tidak lenting sama sekali. Atau juga bisa misalnya di sini ada lumpur, ya, kemudian ada batu atau sesuatu benda padat jatuh ke bawah. Nah, pasti tidak mungkin batu atau benda padat tadi akan memantul, pasti akan masuk ke dalam. Nah, dia dinamakan tidak lenting sama sekali. E-nya sama dengan 0. Nah, E itu apa sih? E nanti bisa kita rumusnya adalah koefisien restitusi ya. Namanya koefisien restitusi ya. E nanti rumusnya adalah minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Ini rumus pasti dari E atau koefisien restitusi tadi. Oke, kita lanjutkan. Untuk sebuah benda atau dua buah benda yang saling bertumbukan, maka akan berlaku yang pertama adalah hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum, nanti akan berlaku ya. Jadi rumusnya akan menjadi M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Itu rumusnya ya. Jadi ini peristiwa sebelum terjadi tumbukan dan ini peristiwa setelah terjadi tumbukan. Itulah hukum kekekalan momentum. Bagaimana dengan aplikasi soalnya? Contohnya seperti ini, misalnya dua buah benda bergerak saling berlawanan. Namanya saling berlawanan berarti salah satu dari kiri ke kanan, yang satu lagi dari kanan ke kiri. Misalnya benda A ini bermasa 2 kg misalnya, bergerak ke kanan ya dengan kecepatan
V1-nya ini, M1-nya misalnya, kecepatannya misalnya 4 meter per sekon. Kemudian ada benda lain dengan arah yang berlawanan, bermasa misalnya M2-nya 1 kg, bergerak ke kiri, misalnya V2-nya 2 meter per sekon. Nah, setelah bertumbukan, kedua benda tadi mengalami lenting sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan benda setelah saling bertumbukan, atau V1 aksen dan V2 aksen berapa? Nah, ya. Oke. Dari soal tersebut bisa kita urai. Yang pertama adalah terkait hukum kekalahan momentum. Lihat, massa ada V, ini bergerak ke kanan, maka dia positif. Ini ada M2 bergerak ke kiri, maka V2-nya negatif. Ya, seperti kesepakatan yang pertemuan yang lalu. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu hukum kekalahan momentum kita tulis dulu. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. M1-nya tadi 2 kg, V1-nya tadi 4 positif, M2-nya 1, V2-nya min 2. Ya. M1-nya itu 2, V1 aksen tidak tahu, M2-nya 1, V2 aksen juga tidak tahu. Ini 8. Ini min 2, berarti 8 min 2 berapa? 6. 6 sama dengan 2 V1 aksen tambah V2 aksen. Ini akan menjadi persamaan pertama. Kemudian kita lanjutkan persamaan yang kedua, kita ambil dari nilai koefisien restitusi tadi, yaitu E-nya. Kita tahu E tadi sama dengan rumusnya V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Sedangkan E-nya sama dengan 1, maka minus V2 aksennya nggak tahu, V1 aksennya nggak tahu, V2-nya tadi min 2 karena bergerak ke kiri, maka min 2 min V1-nya 4. Ya. Berarti di sini bisa kita urai menjadi 1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per min 6. Ada min ketemu min jadi plus, bisa saya coret karena plus. Tinggal 6 kita kalikan ke sini. Ya, jadi 1 kali 6, 6. Berarti 6 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Atau kalau kita balik, 6 sama dengan min V1 aksen tambah V2 aksen. Ini persamaan kedua. Nah, kita lanjutkan kembali. Dari kedua persamaan tadi bisa kita hitung menggunakan cara eliminasi. Yang pertama 2 V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 6. Yang satu lagi dari persamaan kedua, min V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 6. Nah, kebetulan ada yang sama ini. Ya, ada yang sama. Mana? Ini habis. Berarti minus, berarti 6 min 6, 0. Ya, tinggal 2 min. Berarti plus 3 V1 aksen, maka V1 aksen sama dengan 0 bagi 3. 0 bagi 3, 0. Berarti dia tidak bergerak setelah bertumbukan. Nah, bagaimana ambil dari mana aja V2 aksennya? Misalnya dari sini, min V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 6. Ya. Tadi V1 aksennya udah ketemu 0, maka min 0 tambah V2 aksen sama dengan 6. Maka V2 aksen sama dengan 6. Karena 0 tidak berpengaruh, 6 meter per sekon. Berarti intinya benda pertama kecepatannya 0, berarti dia tidak bergerak, langsung diam. Maka benda kedua 6 meter per sekon. Itulah jawabannya. Oke ya guys, sampai situ dulu. Jangan lupa subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.